Halo semua, apa kabar? Kita coba kerjakan nomor 11. Perhatikan gambar berikut. Jika koordinator titik beratnya bidang homogen 2,3 cm, panjang Y2 adalah titik. Jadi yang diketahui di sini adalah X0 itu 2, Y0 itu 3 ya. Ya. Ini cm, ini cm. Kemudian yang ditanya adalah Y2 berapa? Nah, kita cari ini benda A, ini benda B. Kita cari XA-nya. XA-nya itu kan dia di sini ya. Ini titik beratnya di sini. Berarti dia di 3 ya, jadi 3 cm. Kemudian XB-nya itu ini ke sini 2, berarti setengahnya itu 1 cm. Di sini ya. Nah, jadi 1, ini 3. Kemudian kita cari luasnya. Luas A itu AA itu 12 ya. Centimeter kuadrat 2 kali 6. Sedangkan luas yang B AB itu sama dengan tingginya Y2, lebarnya 2, berarti 2Y2 cm kuadrat. Oke, kita pakai rumus X0 sama dengan XA kali AA luasnya ditambah XB kali luas B. Luas A ditambah luas B. A itu luas ya. Kemudian kita masukkan di situ 3 cm dikali 3 aja langsung saja, 3 dikali 12 ditambah 1 dikali 2Y2 per luasnya 12 tambah 2Y2. Ini X0 nya 2. Nah, kalikan 12 plus 2Y2 sama dengan 3 kali 12 plus 1 kali 2Y2. Nah, kita kalikan ini 2, 4 plus 4Y2 ya. Jadi kalikan ini. Kemudian ini 6, 36 plus 2Y2. Nah, kita pindahkan 4Y2 kurangi 2Y2 sama dengan 36 kurangi 24. 2Y2 sama dengan 12. Y2 nya adalah 12 per 2 sama dengan 6 cm. Jadi jawabannya yang B. Baik, kita lanjut nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Ada bidang homogen persegi panjang dilubangi bentuk segitiga seperti gambar di atas. Koordinat titik beratnya adalah titik-titik. Jadi kita cari X0 dan Y0. Kita tentukan terlebih dahulu ya. Langsung aja ya, X0 itu berarti nanti luas. Nah, ini kita terus saja dulu ya. Benda satunya itu adalah luas atau persegi panjang ya. Persegi panjang. Kemudian benda 2A itu segi 3. Karena ini kosong ya, berarti nanti negatif, dilubangi dia di sini. Nah, kita ya cari ini persamaannya, berarti A1 X1 plus A2
X2 per A1 plus A2. Nah, untuk luasnya itu perseginya adalah dari sini sampai sini kan, ini 4 ya. Kemudian ke atasnya adalah 8. Maka luasnya untuk A1-nya itu 32 cm kuadrat. Oke, jadi kita tulis di sini 32. Kita cari X1. X1-nya itu ada di sini ya. Di 4. Tengah-tengah sini. Berarti kita masukkan di sini 4. Kemudian dikurangi ya, karena ini negatif dilubangi. Jadi ini negatif, ini negatif. A2 itu berarti dari sini sampai sini alasnya itu 4, sedangkan tingginya itu 3 ya. Ini alasnya 4, tingginya 3. Maka A2-nya itu pakai setengah, alas kali tinggi itu setengah kali 4 kali 3. Jadi coret-coret 2, 6. Jadi 6 cm kuadrat. Jadi tulis 6. Sekarang kita cari X-nya. X-nya sama ya di 4. Nah, X2-nya 4. Dan dia sama-sama di sini. Dibagi A1. A1-nya tadi adalah 32 dikurangi A2 itu 6. Jadi kita hitung di sini 100 berapa nih? 128 dikurangi 24, 32 dikurangi 6 itu 26. Berarti 104 ya per 26 sama dengan 4 cm. Nah, oke ya. Kemudian Y0 berarti kalau Y0 itu A1 Y1 plus minus ya, minus A2 Y2 karena dilubangi A1 dikurangi A2. A1-nya 32. Nah, kita cari sekarang Y1 ini tingginya 8, berarti tengah-tengahnya 4. Ya. Kita tulis di sini 4. Dikurangi A2. A2-nya kita dapat tadi 6. Y2-nya ini ya, ini kan 3. Kalau segitiga, berarti titik beratnya adalah sepertiga T ya. T-nya itu 3 ini ya, T-nya 3. Ya kan? 3. Jadi untuk di sini itu harus tambahkan dulu. Ya. Berarti untuk Y2 itu sama dengan 4 tambah sepertiga T. Nah, 4 tambah sepertiga, tingginya itu 3, coret-coret jadi 5 cm ya. Jadi di sini diberikan 5. Ini sama ini 32 dikurangi 6. Ini tadi 28 ya. Dikali ya. Dikali sama 128 dikurangi 30 dibagi 26. 98 dibagi 26 sama dengan 3,77 cm. Jadi jawabannya yang E. Lanjutkan nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Koordinat titik berat bidang homogen pada gambar di atas telah dititik. Nah, kita tentukan dulu ini X1 sama dengan A ya. Kemudian ini X2 itu sama dengan 2,5A ya. Jadi ini setengahnya kan. Terus ini A, ini setengah A tambah 2A jadi 2,5A. Ini juga sama Y1 A dan Y2-nya adalah 2,5A. Nah, kemudian setelah itu yang ditanya karena X
0 dan Y0 ya yang ditanya. Kita pakai persamaan untuk A1 mungkin ya, itu 2A kali 2A sama dengan 4A kuadrat. Dan untuk A2 itu A kali A, berarti A kuadrat ya. Kemudian kita tulis X0 sama dengan A1 X1 plus A2 X2 per A1 plus A2 sama dengan A1 tadi A1-nya 4A kuadrat kali X1 itu A plus A2-nya adalah A kuadrat, X2-nya adalah 2,5A per A kuadrat plus A kuadrat sama dengan 4A pangkat 3 ditambah 2,5A pangkat 3 per 5A kuadrat. Dan dijumlahkan jadi 6,5A pangkat 3 per 5A kuadrat. Red sama dengan A berarti 1,3A. Jawabannya ya untuk yang X0. Yang E0 berarti A1 Y1 plus A2 Y2 per A1 plus A2. A1-nya 4A kuadrat, Y1-nya adalah A, dan sama berarti ini jawabannya ya. A2-nya A kuadrat dikali Y2-nya adalah 2,5A kuadrat. Sorry. A 2,5A ya. 2,5A. Ini X per 4A kuadrat tambah A kuadrat. Ini 4A pangkat 3, ini 2,5A pangkat 3 per 5A kuadrat. 6,5A pangkat 3 per 5A kuadrat. Coret-coret. Berarti 1,3A. Sama jawabannya untuk X0 Y0. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, baik, kita lanjut nomor 14. Di nomor 14 ini kita lihat gambar dulu dan ada 3 benda yang saling berhubungan dengan tali melalui 2 katrol seperti gambar di atas. Jika sistem tersebut dalam keadaan setimbang, MA banding MC sama dengan 1/3 ya. Perbandingan MA dan MB ada di titik. Nah, berarti dia tidak bergerak ini teman-teman. Tidak bergerak itu pakai hukum Newton yang pertama. Jadi kita langsung saja menggunakan persamaan. Di sini ada tegangan A ya, TA. Di sini ada tegangan B, TB ya. Tegangan TB-nya langsung saja ke sini. Dan ini ada tegangan C. Tuh, di sini kan langsung ketarik aja WB ya. Nah, gitu aja kita pakai WB-nya. Di sini kita bisa tuliskan ya TA, TA itu, nah TA kan dia ke sini ya, di sini. Nah, berarti sudut yang dipakai kan ini ya. Berarti sin 90 plus alfa gitu ya. Nah, sama dengan WB berarti dia ini itu pakai dia 90 sin 90 derajat. Kemudian untuk TJ, nah untuk TJ pakai sin, ini beta per 9 tambah 90 ya. Nah, beta tambah 90. Tapi kita bisa tuliskan 180 derajat min alfa.
Nah, di sini ada kaitannya, ini sudah ditulis. Kemudian saya lanjutkan, jadi A-nya TA per sin 90 derajat plus alfa sama dengan TC sin 180 derajat min alfa. Nah, kemudian untuk TA-nya ini kan sama dengan WA, jadi tulis WA aja. Kemudian cos alfa sin 90 derajat ini sama dengan cos ini cos alfa ya. Kemudian ini bisa diganti dengan beratnya WC, berarti langsung ini sama dengan sin alfa. Nah, dari sini kita bisa pindahkan ke sana. Jadi sin alfa per cos alfa itu sama dengan WC per WA. Ini besarnya sama ya. Ini dan ini sama. Ini dan ini sama. Kalau ini ada TB, di sini TB, sebenarnya ini juga sama. Nah, karena setimbang ya. Oke. Nah, kemudian ini bisa tulis tan alfa itu sama dengan WC sama MA ya. Berarti tadi kan WC-nya eh itu kan MC kali G ya. Ini per MA kali G ya kan, berarti itu coret ya, G-nya sama-sama. Maka tadi diketahui di sini MA per MC itu sama dengan 1/3. Maka kalau MC per MA berarti ya 3/1 atau 3. Jadi ini jawabannya 3. Kemudian kita bisa cari lagi perbandingannya. TA sin plus A per sin TA-nya itu sama dengan WA tadi ya. A. Kemudian untuk sin 9 cos A. Ini sama dengan WB. Ini sin 90 sah. MA kali G A. Terus ini sama dengan B itu MB kali G per satunya sudah habis ya. Nah, ini bisa dicoret nih, G-nya sama. Jadi sebelah ini pindah ruas ya. Jadi MA per MB sama dengan cos alfa. Nah, cos alfa kalau tangennya kan 3 ya. Tangen alfa 3. Berarti sisi kalau sisi mana tuh ya, tangennya tuh ini ya. 3 ini 1. Nah, ini ya cos T R 3 kuadrat plus 1 kuadrat. Ini 9 kan. 9 akar 9 plus 1. Ini akar 10. Jadi sisi miringnya ini akar 10.
Maka cos alfa itu kan sisi samping dibagi sisi miring. Samping per miring berarti 1 per akar 10. Jadi perbandingannya adalah 1 per akar 10 atau 1 banding akar 10. Jadi jawabannya yang C. Untuk nomor 15 ini hampir sama dengan nomor 12 ya. Jadi untuk letak titik berat bidang terhadap sumbu X. Jadi kita cari X Y0 ya. X Y0. Berarti kita tulis terlebih dahulu benda satunya persegi panjang persegi ya 66 persegi. Kemudian benda duanya segitiga. Kita cari luasnya dulu. Untuk perseginya 6 kali 6 berarti 36 cm kuadrat. Untuk yang segitiganya itu setengah, alasnya 6 dikali tingginya 3, jadi bagi 3 9 cm kuadrat. Oke, kita cari Y0. Jadi untuk Y kita kasih ini ya Y-nya ya di sini ya. Nah, jadi di sini untuk mencari ini adalah sepertiga T. Jadi sepertiga dikali tingginya segitiga 3 coret-coret jadi sama dengan 1 cm. Ini 1 cm ya. Tuh. Untuk Y sama Y2. Y2-nya. Y1-nya persegi yaitu sama dengan 3. Y1-nya 3 cm. Nah, kita tuliskan Y1 A1 plus Y2 A2 per A1 min A2. Ini minus karena lubang. Minus ya. Y1-nya 3 cm dikali A1-nya 36, ya kan? Kemudian dikurangi Y2-nya 1 dikali 9 luasnya. Nah, dibagi 36 kurangi 9. Jadi ini 9 8 108 dikurangi 9 per 36 di 2 di 9 per kan dibagi kan berarti 11 per 3 cm. Jadi jawabannya yang C.